Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, masyarakat Kota Mojokerto, masyarakat Jawa Timur, dan juga masyarakat Indonesia. Kita kali ini bertemu di program Ngobras, ngobrol seru bareng Mas PJ Wali Kota Mojokerto. Serunya apa? Kita akan roasting beliau. Seperti apa di belakang Mas PJ ya. Kalian tahu nggak nama lengkap panjang beliau seperti apa? Wow, tidak banyak yang tahu. Namanya itu Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Muhammad Ali Kuncoro SSTP MSI. Betul Mas PJ ya? Kurang lebih. Jadi Mas PJ itu orang ningrat. Langsung kita sapa dulu Mas PJ. Assalamualaikum Mas PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas PJ ini idola baru bagi masyarakat Kota Mojokerto. Oh ya? Kalau 20 tahun yang lalu saya manggilnya Mas Ali. Siap. Mas Ali sang ajudan. Dia sangat terkenal gitu ya waktu itu. Moro-moro ketemu sekarang jadi Mas PJ. Terkenal wisan, juga idola masyarakat. Cerita Mas, perjalanan dari Mas Ali sang ajudan ke Mas PJ seperti apa? Jadi perjalanannya memang cukup panjang. Setiap orang pasti punya kisah. Kalau saya ceritakan kayaknya nggak habis lah. Satu hari itu pasti masih kurang. Yang jelas ketika saya dapat mandat sebagai penjabat wali kota Mojokerto, kan setiap orang itu ada personal branding. Pada saat itu saya sih relax saja. Apa ya yang orang itu mudah untuk mengingat dan eye catching gitu. Pertama yang terdahulu kan ada istilah Ning Ita. Ning, sudah kata Ning gitu kan. Berarti kan memang kemampuan secara agamaisnya, ilmu keagamaannya kan sudah di atas rata-rata. Yang kedua kan ada Mas Bupati, ada Mas Wali. Saya pikir yang belum ada itu kan Mas PJ. Mas PJ, Akhirnya itu saya angkat jadi tagline dan ternyata laku di pasaran. Laku di pasaran. Jadi Mas PJ kan nggak ada. Bukan Pak PJ tapi Mas PJ ya, karena saya sendiri juga menolak tua itu aja. Ya. Mas PJ Wali Kota, tugasnya PJ Wali Kota apa? Tugasnya itu banyak gitu aja. Istilah orang sekarang banyak banget gitu. Banyak Tapi satu yang bisa saya simpulkan selama saya melaksanakan amanah ini, tugas utamanya hanya satu sebenarnya. Bagaimana agawi wong cilik melu gumuyu. Jadi bagaimana membuat orang kecil, masyarakat kecil itu semua bisa tertawa bahagia. Jangan sampai ada yang termarginalkan. Jadi istilahnya itu kalau bahasa orang Rejoto itu no one left behind. Jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal. Semua harus kita akomodir, semua harus kita dengar, dan pasti masing-masing itu ada permasalahan. Dan menjadi seorang penjabat itu beratnya itu yaitu tadi harus bisa menjelma, punya banyak solusi yang mohon maaf terkadang kita sendiri kan juga punya masalah, tapi karena demi pelayanan biar masyarakat juga merasa mohon maaf pemerintah itu hadir setiap masyarakat membutuhkan, ya kita harus siap dengan segala konsekuensi. Cuman memang Mas Jeki, masyarakat Kota Mojokerto ini ya sama kayak masyarakat umumnya. Kalau di dunia maya gak cerewet banget. Di dunia maya gak cerewet? Cerewet sama. Komentar netizen itu benar netizen dengan segala firmannya. Ya ampun, lebih pedas dari level 10 berarti ya. Sudah nggak ada itu karetnya sampai brodol. Itu kan kalau pedas 1 karet 1, pedas 2 karet 2. Karetnya sampai brodol. Banyaknya itu. Tapi itu bagian dari kritik. Iya. Sehingga kalau kita sering dikritik pasti akan lebih baik. I'm agree with you. Nah, Mas PJ, barangkali nih masyarakat juga ingin tahu kalau misalnya aktivitas sehari-hari Mas PJ, mulai pagi bangun jam berapa? Saya sebenarnya berupaya untuk tidur itu di jam kecil, bangun juga di jam kecil. Jadi mungkin bisa ditanya kayak Bu Kabak Prokopin saya yang paling cantik lah, Bu Nesi nomor 2 lah setelah Kadiskop UKM Perindak.
Soalnya kalau saya sampaikan Kadiskop nomor 2 nanti saya nggak diundang di podcast gitu. ini. Istri nomor berapa berarti? Istri kan nggak ada nomor, jadi langsung top of the top gitu. Oke. Jadi bangun di jam kecil, tidur di jam kecil. Tidur di jam kecil, bangun di jam kecil. Jam berapa kecilnya itu? Iya jam 1, setengah 1, itu pokoknya 12 ke atas lah. Oke. Jadi karena memang filosofinya kan pemimpin itu kan harus leader ikhlas lah, memastikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Kita baru tidur yang paling akhir. Oke. Dan bangun yang harus lebih cepat karena harus bersiap dengan segala tantangan. Oke. Karena Mas PJ itu juga suka blusuan, suka ke masyarakat langsung, bahkan punya program yang namanya MAK. Ya. Apa ini? MAK kan sebenarnya kepanjangan akronim dari Muhammad Ali Kuncoro. Iya. Nah, tapi akhirnya dirubah menjadi program yang namanya Mas PJ antisipasi kemaslahatan. Antisipasi kemaslahatan. Ya, Mas PJ atensi kemajuan. Mas PJ antusias kemaslahatan. Oke. Kayak begitu-begitulah. Oh gitu. Artinya memang ini untuk masyarakat Betul. yang punya masalah biar dapat solusinya gitu Betul, ya. betul. Oke. Semoga ini nanti bermanfaat bagi masyarakat sekota Mojokerto. Amin. Oke, itu penonton ya sekilas tentang Mas PJ Wali Kota Mojokerto. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena cukup seru dan perlu kalian tahu bahwa di akhir sesi nanti kita akan bagi-bagi hadiah spesial. Dan ingat, hari ini adalah momennya, di bulan Juni ini momennya Kota Mojokerto ulang tahun ke 106 loh. Nanti kita akan singgung seperti apa. Ya, kembali lagi di program Ngobras, ngobrol seru bareng Mas PJ Wali Kota Mojokerto. Tadi kita sudah singgung ini para penonton ya, kalau bulan Juni itu momennya ulang tahun Kota Mojokerto yang ke-106. Ada apakah di ulang tahun Kota Mojokerto yang beda dari tahun-tahun sebelumnya? Apa nih Mas PJ? Banyak sih Mas. Kalau saya sebutkan itu kayaknya mungkin saya nggak hafal semuanya, tapi saya berusaha. Oke. Karena kan bagian dari saya ikut mendesain. Pertama kita sudah ngadakan kick off lah. Kick off-nya itu di bulan Mei. Jadi tanggal 27 tepatnya di parkir timur Gor Seni Mojopahit yang di Gajah Mada. Kita kick off acara itu, kita kolaps dengan Hari Bulan Bakti Gotong Royong. Ada beberapa kegiatan yang semuanya sebenarnya nawaitu untuk bagaimana ini bukan saja dimaknai sebagai hari jadi pemerintah kota, tapi hari jadi Kota Mojokerto. Jadi seluruh masyarakat kita harapkan terlibat di dalamnya. Ada lomba-lomba, yang lomba-lomba itu semacam kegiatan-kegiatan lomba tradisional, ada makan kerupuk, balap karung, juga ada kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah diinisiasi oleh para pendahulu. Jadi seperti festival bakar sate, terus ada nanti juga tanggal 24 kita ngundang Habib Syekh, kita bersolawat bareng, karena terus terang ini sesuatu yang baik, yang sudah muncul sebelum-sebelumnya, karena kita meyakini bahwa hidup ini kan harus lahiriah batiniah. Jadi tidak hanya yang kita hanya melaksanakan kerja duniawi, tapi kita kan juga harus senantiasa mengingat kebesaran Allah. Artinya ketika pemerintahnya, masyarakatnya berdoa bareng, insya Allah akan berdampak baik positif bagi masyarakat juga gitu. Sepakat. Ya. Jadi
vibes-nya biar teduh, biar tenang. Kebetulan kita kan nanti juga bulan November juga akan melaksanakan pilkada serentak, yang Kota Mojokerto juga akan ada pilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Di samping itu upacara hari jadi itu tepatnya besok tanggal 20 Juni. Jadi persis yang disampaikan oleh Mas Jeki, bulan Juni ini bulannya Kota Mojokerto. Tapi yang lebih menarik lagi, bulan Juni ini juga bulannya Bung Karno. Karena bulan Juni ini kan tanggal lahirnya 6 Juni itu tanggal lahir founding fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno, dan beliau kan juga pernah ada napak tilas sekolah di Mojokerto. Jadi sekali lagi besok itu rangkaiannya cukup tight schedule. Pertama upacara kita juga mengundang talent-talent yang ada di Kota Mojokerto. Yang sebelum praacara kita akan ada semacam tari kolosal, yang itu dari para pelajar yang ada di Kota Mojokerto. Kita juga ngundang salah satu idol yang dimiliki oleh Kota Mojokerto, yakni Mas Ola. Ya, itu kita undang, akan menyanyikan beberapa lagu. Dan dilanjutkan kalau besok ini masih kita tiktokan, salah satu SMP atau SMA disabilitas yang tunarungu, tunarungu akan ngisi tari Salman. Saya sekali lagi kan menyampaikan bahwa Kota Mojokerto kan kota untuk semua. Kota untuk semua, tidak ada satupun yang tertinggal, moderasinya luar biasa, toleransinya luar biasa. Setelah itu acara inti ada penganugerahan lencana Surya Mojopahit. Kita apresiasi kepada Forkopimda, termasuk besok kita akan berikan kepada Wali Kota Mojokerto, Ning Ita. Ning Ita hadir ya, Ning Ita ya. Jadi Ning Ita akan kita apresiasi untuk mendapatkan lencana Surya Mojopahit Emas. Bagian bahwa beliau sudah berkontribusi luar biasa selama 5 tahun kemarin, tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Setelah upacara kita akan ada semacam pembagian sembako dan bingkisan kepada seluruh tukang becak yang ada di Kota Mojokerto. Total kurang lebih 364 akan kita bagikan secara serentak. Setelah itu akan ada konvoi sepeda motor listrik menuju ke Rejoto BC. Kenapa motor listrik? Karena pemerintah Kota Mojokerto juga akan turut serta mendukung program pemerintah pusat, program nasional, bagaimana kita bersepakat di seluruh negara untuk net zero emission di tahun 2060. Ada makan gratis infonya? Itu tanggal 21. 21-nya? Ini panjang ini ceritanya. Panjang ya? Ada juga nanti setelah konvoi itu ada kita memberikan nama Jalan Insinyur Soekarno. Bagian dari penghormatan sejarah. Kan jelas bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Kita laksanakan penamaan Jalan Insinyur Soekarno itu di Jalan BC Rejoto. Dan terus terang kenapa dipilih BC Rejoto? Karena saya melihat bukan saat ini, tapi saya proyeksikan 10-20 tahun ke depan bahwa itu menjadi akses jalur utama, yang sana akan tumbuh banyak pembangunan di sisi kanan kiri jalannya. Jadi itu proyeksi saya ke depan. Dan yang Mas Jeki terakhir sampaikan, tanggal 21 ada pesta rakyat, Mas. Pesta rakyat namanya? Pesta rakyat. Itu pesta makan rakyat. Gratis, semua bebas? Ya, tidak semua masyarakat, karena jebol nanti, Mas. Jadi ini kan pesta rakyat itu kan ibarat orang itu OPD itu kita ajak bersama-sama. Ini invisible cost, jadi memang non budgeter. Jadi kepedulian dari OPD yang selama ini sudah bekerja di pemerintah Kota Mojokerto, ayo iuran bareng-bareng. Kita ibarat orang membahagiakan masyarakat Kota Mojokerto. Akhirnya ada program 10.106 makanan gratis yang kita sajikan kepada masyarakat, dan sekaligus kita juga akan undang yatim piatu. Di sana kita juga akan kasih bingkisan. Seluruh yatim piatu yang ada di Kota Mojokerto kita undang sambil nonton hiburan. Pasti seru ya HUT Kota Mojokerto dengan serangkaian acaranya, termasuk juga banyak program-programnya. Sedikit disinggung Mas PC. Program Kota Mojokerto yang perlu diketahui masyarakat itu.
Program Kota Mojokerto yang perlu diketahui masyarakat banyak. Jadi di sektor pendidikan kita ini kan Pusda kita tingkatkan 2 kali lipat. Yang kedua kita juga memberikan banyak program bahwa untuk tas sekolah, seragam sekolah, sepatu, terus termasuk moda transportasinya itu kita bebaskan. Untuk pelajar SD, SMP, MI, MTS. Jadi kita bebaskan sehingga semua itu bersemangat karena terus terang kita pengen meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Mojokerto. Tantangan zaman anak-anak generasi zilenial sama alpha ini nantilah mereka calon pemimpin kita. Jadi saya Mas Jeki ini kan ya generasi kolonial lah Mas. Kolonial yang sukar melupakan mantan lah gitu aja. Jadi selain itu kesehatan kita juga concern sekali, mandatory spending kita kesehatan itu sebenarnya kalau sesuai dengan undang-undang itu hanya sekitar 10% saat ini. Itu peraturan Menteri Keuangan. Tapi Kota Mojokerto tertinggi 30%. Wow. Gila, kita fokus betul. Derajat kesehatan masyarakat juga harus mulai kita tingkatkan karena keinginan kita bersama masyarakatnya itu sehat dan produktif. Usianya panjang tapi produktif. Tidak hanya usia panjang tapi sakit-sakitan yang nanti akan menjadi beban negara. Jadi harapannya warga Kota Mojokerto selain sehat juga cerdas. Wah iya dong. Iya dong. Ini untuk nyongsong Indonesia Emas 2045. Iya, bukan Indonesia Cemas 2045. Oke Mas BJ, ini sesi yang kedua seputar HUT, harapan untuk Kota Mojokerto ke depan. Karena PJ kan cuma 1 tahun ya? Sampai kapan? Sampai nanti kalaupun diperpanjang karena SK-nya 1 tahun sampai 10 Desember 2024 ini. Kalaupun diperpanjang sampai dengan ada pelantikan definitif. Tapi bagi saya show must go on aja. Harapan saya Kota Mojokerto tentu ke depan lebih bisa tumbuh berkembang berdampak seperti tagline besar kita, tumbuh berkembang berdampak. Yang kedua masyarakatnya itu saya ingin masyarakatnya memang menjelma menjadi masyarakat yang smart. Jadi pintar itu kan bisa harus memproyeksikan apa yang terjadi ke depan. Grand design-nya harus mulai ditata sekarang. Bagaimana membuat konsep kota yang hijau, konsep kota yang smart, konsep kota yang masyarakatnya punya daya kompetitif yang tinggi, berwawasan global, yang nggak kalah penting punya daya saing dan bisa bersaing. Itu yang ini yang penting sekali karena tantangan ke depan saya sering menyampaikan bahwa megatrend 2045 itu sesuatu yang diproyeksikan kita itu harus menghadapi bonus demografi. Kita harus menghadapi juga urbanisasi. Kita juga harus menghadapi teknologi yang perkembangannya itu melebihi peristiwa kuantum cepat sekali. Belum lagi masalah iklim. Belum lagi nanti pangan itu. Pokok saat ini semua negara, semua daerah sebenarnya khawatir akan 2 hal. Pangan sama energi. Dan kita harus siapkan itu semua mulai saat ini. Kalau tidak, lewat. Ya, kita beri applause untuk Mas BJ. Biar penonton tahu kalau suasana podcastnya di Skop UKM Perindak itu lagi ramai sekarang ya. Minum dulu Mas. Minum dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrol karena kita masih punya event yang seru di Kota Mojokerto yang perlu diketahui masyarakat, baik warga Kota Mojokerto, warga Jawa Timur dan juga warga Indonesia. Sampai ketemu lagi nanti ya. Oke, baik lagi bersama podcastnya di Skop UKM Perindak Kota Mojokerto. Kita masih ada di program Ngobras.
ngobrol seru bareng Mas PJ Wali Kota Mojokerto. Masih suasana ulang tahun Kota Mojokerto yang ke-106 Mas PJ ya. Yuk. Ini ada program yang sangat terkenal namanya MSF. Oh iya dong. Mojo Shop Fiesta. Mojo Shop Fiesta. Kabarnya omsetnya sudah 420 miliar. Alhamdulillah. Betul ya? Iya kalau bisa Juta sih. Iya, kita berharapnya nggak hanya miliar, kan itu proses. Nanti dari tahun ke tahun kan pasti ada peningkatan. Oke. Kalau bisa triliun lah nanti. Mas PJ, Ya. MSF Ya. sudah diikuti ratusan tenan. Ya, ada 507 lah. Targetnya kalau bisa omsetnya di atas 2 miliar kalau Ya, bisa. amin, Sekarang masih amin. sudah mencapai 420 Ya. juta ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih MSF itu? Jadi Mojo Shop Fiesta. Kita ini kan yang adakan embrionya itu kan dari Dinas Koperasi UKM Perindak. Ya yang punya podcast ini. Oke. Yang punya podcast ini. Uh-uh. Kepala dinasnya yang ya Yang cantik itu ya. glowing simmer lah. Glowing simmer lah. Ini kan dilaksanakan kan 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Artinya Jadi, selama 3 bulan. Sama 3 bulan. Saya pikir kalau di target sekitar 1,5-2, saya pikir akan achieve lah. Karena kan ini belum sampai dengan sebulan, sudah di angka 400 Ya, hampir setengah miliar Ya, lah. hampir setengah miliar. Kalau saya kali 3 aja sudah 1,5. Jadi achieve lah, itu pasti akan terpenuhi lah. Oke. Tapi yang terpenting kita pengen pertama mengedukasi masyarakat. Pertama kita sudah harus mulai terbiasa untuk cashless. Artinya sudah nggak bawa uang tunai banyak. Iya dong. Rawan pencurian, rawan pencopetan gitu ya. Jadi memang eranya itu kan sudah cashless, sudah paperless. Jadi nanti itu orang punya duit kan hanya berupa angka, tapi tidak ada produknya. Yang kedua tentu nawaitunya bagaimana UMKM, ultramikro, orang-orang yang berjualan itu mereka mohon maaf. Kan ini kan ada undiannya, ada hadiahnya. Jadi bisa merangsang lah seseorang untuk belanjakan duitnya di tanen-tanen yang sudah kita tunjuk, ada 507 kalau nggak salah. Dengan adanya perputaran uang ini tentu akan berdampak kepada perekonomian yang ada di Kota Mojokerto. Betul. Dan saya harapkan sekali lagi semua kita panggil, masyarakat itu happy, terus pembeli itu juga senang karena termotivasi banyak hal, kita edukasi soal ya kita bela dan beli produk kita sendirilah. Sehingga besar harapan saya ini akan menjadi sebuah kekuatan baru perekonomian yang ada di Kota Mojokerto. Jack Ma itu nate dawuh Mas Jeki. Ya. Kekuatan terbesar itu tidak di bisnis yang gede, tapi bisnis-bisnis kecil yang semuanya nginjak pada e-commerce. Dan itu arahnya UMKM ya? UMKM itu daya tahannya luar biasa sekali. Dan kuliner Kota Mojokerto sudah terbukti pada saat pandemi kemarin, ya mereka yang masih bisa sukses, lainnya gulung tikar. Oke, artinya kalau misalnya warga luar Kota Mojokerto kalau ingin belanja di Kota Mojokerto aja. Amin, karena begini, Mojokerto kan punya banyak kekuatan. Kita juga dari sentra sepatu jalan sampai ekspornya kan ke luar. Yang kedua kuliner kita kan juga mantap. Saya kan juga sering menyampaikan kalau mohon maaf hasil survei yang saya bilang Tour and Travel Development Index bahwa di Indonesia itu sekarang tahun lalu peringkat 32, sekarang peringkat 22. Dan orang rata-rata para wisatawan mancanegara di bulan Mei terakhir, ini dari survei, nanti kalau nggak salah satu ya dapat 9 lah. Itu 18.000 orang itu ke Jawa Timur. Dan saya harapkan Mojokerto nanti akan menjadi salah satu yang menjadi minat orang untuk hadir. Mas Bejo kok tahu ya sampai wisatawan ke Jawa Timur jumlahnya gitu? Ya, karena saya kan orang Jawa Timur Mas. Karena kepala Dinas di Provinsi Jawa Timur juga gitu ya, sehingga apa data-datanya gitu ya. Iya. Oke, tapi semoga MSF ini sangat bermanfaat bagi warga Kota Mojokerto khususnya. Sangat bermanfaat sekali. Dan harapan kita semua ini nanti akan semakin bisa dikembangkan, yang tergabung juga akan semakin banyak, masyarakat semua juga mengetahui ini, tidak saja di Kota Mojokerto tapi juga Mojokerto Raya. Syukur-syukur ini juga bisa booming
secara regional dan nasional harapan kita semua. Oke, jadi itu para penonton ya, kalau di Kota Mojokerto ada MSF, Mojo Fiesta, kalau kalian mau belanja saatnya sekarang mumpung ada diskon, ada hadiahnya, terus juga bisa dapat hadiah umroh kalau beruntung gitu ya. Betul. Dan ini punya tujuan banyak sekali. Iya. Mulai dari meningkatkan UMKM dan lain sebagainya, cukup banyak. Dan saya informasikan saja kalau sekarang ini jumlah tenan yang sudah ikut itu jumlahnya 570. Oh, 70. 570 Pak PJ ya. Jadi itu sudah banyak dari pedagang pasar. Itu jumlahnya 390 ya. Hampir 200-an itu mulai dari swalayan, minimarket dan sebagainya ya. Dan tentunya ini didukung oleh beberapa bank-bank yang mendukung. Ya, teman-teman bank yang lagi memantau kita, juga kita sapa dulu. Ini ada Bank Jatim, terus juga ada BRI, BNI, terus juga ada Mandiri, BSI dan juga BTN ya. Semoga ini semua akan bermanfaat. Ini semangat bersama untuk membantu UMKM dan juga meningkatkan ekonomi di Kota Mojokerto. Oke. Ya. Mas PJ, nanti kita akan diskusi dengan audien ya. Barangkali ada chat yang masuk, ada pertanyaan yang masuk, kita akan jawab. Barangkali kalian yang lagi nonton live streaming kita bisa tanya-tanya di chat kita di IG-nya Diskop UKM Perindak, nanti akan ditanggapi langsung oleh Mas PJ dan kita akan pilih 3 penanya terbaik akan dapat hadiah. Hadiahnya keren ya. Ya. Oh, nah, ini saya aja belum punya saya. Minta Mas Ian. Oh iya. Kebuannya sudah disiapkan minta yang bagus. Beli. Terus juga ada Mu cantik ini juga ya. Oh iya. Nanti akan kita kasih ke teman-teman. Oke, silakan kita buka di live IG-nya Diskop UKM Perindak Kota Mojokerto. Oke Sobat UMKM, ketemu lagi di program Ngobras sesi yang terakhir ini ya. Kita akan berinteraksi dengan audien. Kalian yang sudah kirim chat ke IG-nya Diskop UKM Perindak dalam program Ngobras ini, kita akan coba bacakan. Kita akan pilih 3 audien yang sudah ngirim pesannya. Ada banyak ya yang sudah ngirim Mas BJ ini. Saya coba baca yang paling atas Mas BJ ya. Okay. Pak, apakah akan ada festival kopi lagi di Mojokerto? Banyak loh yang rindu kompetisi biar semakin berkembang industri kopi di Kota Mojokerto. Nah ini ada nggak? Oke, nice idea lah. Coba kita pikirkan, kemarin ngopi tapi ngobrol penuh inspirasi dengan Dewan Pers, bukan ngopi dengan para barista. Meskipun ada kopinya. Iya, meskipun ada kopinya. Seperti kita hari ngopi dulu dong. Ngopi dulu ya. Ngopi masih. Ya. Okay. Kita coba akan pikirkan, itu ide yang sangat bagus. Semua potensi tentu akan berusaha kita gandeng agar Mojokerto semakin bisa cetar lah. Ya. Kalau bisa paguyuban kopinya atau paguyuban baristanya juga komunikasi dengan Diskop UKM ya. Betul. Jadi barista-barista itu monggo untuk kumpul, diformulasikan. Cuman memang ketika bicara APBD tentu kan berbasis perencanaan. Betul. Tapi kalaupun tidak tahun ini, tahun depan bisalah kita masukkan list priority untuk diadakan festival ngopi.
Festival ngopi. Sambil diedukasi masyarakat soal perkembangan terkini lah. Betul. Saya salut lah sama Mas siapa itu tadi? Mas Agasta. Mas mana? Tadi ya. Mas Agasta. Agasta ya. Oke. Ya, intinya idenya masukannya diterima gitu ya. Oke, selamat Anda dapat merchandise dari MSF Mojokerto Kota 2024. Yang kedua, ini ada Ibu Erni Diana. Mas PJ Mojokerto sudah membangun dengan infrastruktur yang luar biasa. Langkah-langkah apa saja yang sudah dipersiapkan untuk meningkatkan pariwisata? Nah, ini pariwisata ya. Mbak siapa tadi? Erni. Mbak Erni. Mbak Erni, jadi perlu saya sampaikan sebenarnya penjabat wali kota ini kan time schedule-nya hanya 1 tahun. Dan kami hanya bisa memformulasikan anggaran itu kan untuk tahun 2025. Tapi perlu saya sampaikan tahun 2025 memang yang memiliki kewenangan secara definitif adalah penjabat wali kota bersama legislatif yang akan menyusun rencana anggarannya. Tapi insya Allah di tahun ini kan kita tetap akan melibatkan para pihak yang kita potret nanti setelah ada penetapan KPU. Akan kita ajak discuss bareng, sharing kira-kira program ke depan apa yang akan menjadi prioritas untuk dijalankan oleh mereka. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa kepemimpinan itu tidak dimulai dari nol. Seperti ketika kita di SPBU, mulai dari nol tidak, tapi kepemimpinan itu adalah yang berkelanjutan. Soal pariwisata sebenarnya banyak potensi pariwisata buatan yang sudah ada dan harus terus kita kembangkan. Pertama, kita punya kolam renang Sekarsari. Yang kedua, kita juga ada TBM yang sampai hari ini terus berusaha kita touch up. Sehingga nanti paripurna betul ketika itu dibuka untuk khalayak, untuk masyarakat. Kalau proses TBM Mas PJ sampai di mana sekarang? Saat ini sebenarnya sudah di angka ya itilah 80% lah. Tinggal sarana pendukung kayak bumi perkemahan, terus mungkin ada penanaman pohon, termasuk untuk bantaran sungai tinggal dibangun dermaganya. Tapi kan mercusuannya sudah ada itu. Tapi itu tahun ini ada program? Tahun ini ada, ada. Anggaran kita stimulus. Jadi itu kan memang agak multi years karena juga ada DAK-nya. Sehingga kita harapkan nanti kalau sudah menjadi paketan utuh itu kan sudah ada perahunya. Perahu nanti kan rencana untuk restoran. Restoran, insya Allah konsepnya begitulah kalau tidak ada perubahan. Sehingga nanti apa yang dijajakan, ya kulinernya Kota Mojokerto. Kita punya kekuatan kan kuliner kita kan kayak onde-onde. Yang kedua, mohon maaf sebenarnya saya tidak membedakan antara kota dengan kabupaten. Kayak apa itu sambelan wader, itu kan suatu cita rasa yang hanya dimiliki tagline-nya Mojokerto Raya lah. Jadi kalau ngomong pariwisata, memang pariwisata kita itu kan pariwisatanya yang memang buatan. Mimpi besar saya yang pengen saya titipkan kepada kepala daerah nanti yang menjabat, kita harus punya Mojopahit Science Park. Mojopahit Science Park. Science Park. Science artinya jadi taman Mojopahit yang isinya pengetahuan. Jadi di sana ada miniatur tentang kebesaran Mojopahit. Jadi kerajaan ini kan yang pertama berdiri di Kutai, ya kan. Tapi kerajaan yang paling gede abad 14 yakni kerajaan Mojopahit. Maksud saya miniatur jejak rekamnya sejarah termasuk napak tilasnya Bung Karno itu semua terkolaps, terkompilasi jadi satu di satu tempat. Dan di sana semacam one stop entertain lah. Jadi ada science parks-nya, ada auditoriumnya, ada hotelnya, ada kolam renangnya. Dan itu mungkinnya di mana? Di daerah sekitaran TBM. Di belakangnya itu ada akses yang luas itu tanah yang memang harus kita investasi atau gandeng pihak ketiga. Dan mohon maaf kolaboratif dengan Pemkab karena akses masuknya dari Pemkot. Sehingga kebesarannya tidak ngomong kota tapi Mojokerto Raya. Mojopahit Science Park. Ya, Mojopahit Science Park gitu ya. Artinya bisa dibayangkan seandainya TBM sudah jadi didukung dengan perkembangannya luar biasa kolaborasi kabupaten dan kota Mojokerto. Miniatur ada Candi Tikus, Candi Ring Lawang, Candi Bajang Ratu. Ya kan? Terus di situ ada miniatur makam Syekh Jumadil Kubro, kuburan panjang.
tiang pancangnya Gajah Mada. Semua di situ. Orang ketika masuk Mojokerto bleng tidur stay, paginya mereka langsung lihat miniatur. Kalau mau disiapkan shuttle untuk ninjau langsung ke kabupaten. Jadi itu miniaturnya, tapi kalau pengen tahu langsung kita siapkan shuttle. Ya. Itu harus terkonsep secara matang. Ya, beri aplaus untuk Mas Biji. Ini mimpi yang cukup besar, semoga bisa ditindaklanjuti oleh pemimpin yang terpilih nanti, gitu ya. Ini sudah 2 yang kita baca pertanyaannya, tambah 1 lagi. Bu Eni, selamat ya, Anda dapat merchandise dari MSF 2024. Yang ketiga, kita coba Mas Bian Maulana ya, Mas Bian Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, boleh apakah masyarakat umum dapat mengikuti upacara HUT Kota Mojokerto? Boleh Mas Biji? Boleh, sangat boleh. Jadi coba nanti kita gagas, mumpung masih ada waktu, saya akan buka slot mungkin 100 yang bisa duduk di kursi VIP untuk warga. Nanti akan kita bikinkan flyernya. Jadi nanti tolong dipantau juga di IG-nya Diskop UKM Perindak, Kominfo, biar buka link pendaftaran, siapa cepat siapa dia dapat. Jadi 100 pendaftar pertama itu bisa duduk untuk menyaksikan. Tapi kalau masyarakat luar menyaksikan dengan berdiri di jalan, why not? Jadi artinya ketika kalian mau nonton langsung upacara HUT Pemkot Mojokerto bisa. Tapi kalau mau masuk ke tamu undangan harus daftar dulu. Nanti akan kita buka link online. Nanti mungkin minta waktu sekitar 17.00 kita akan share ke publik. Siapa yang registrasi awal maka dia akan dapat tempat. Kalau sudah dapat tempat tentu dapat jamuan juga dong. Pasti seru gitu ya. Nanti tunggu linknya di share, kalian bisa daftar. Syukur-syukur kalau terpilih bisa ikut menyaksikan langsung upacara HUT Kota Mojokerto yang ke-106. Terima kasih sudah diingatkan. Mas Biji, nggak terasa waktu kita mau sesi akhir nih. Mungkin ada closing statement nih. Closing statement apa ya? Bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menyebabkan cantik. Ini perlu saya catat ya, saya tuangkan di satu kertas stiker, taruh di mobil, di bawahnya ditulis PJ Wali Kota Mojokerto. Terima kasih Mas Biji sudah hadir di Ngobras, dan juga terima kasih Sobat UMKM. Itu tadi obrolan kita dengan Mas PJ Wali Kota Mojokerto di program Ngobras, ngobrol seru bareng Mas PJ Wali Kota. Semoga warga Kota Mojokerto, warga Jawa Timur, dan warga Indonesia semua sehat, dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM.